Hai, selamat datang di channel gue kembali. Pernah nggak sih lu guys mikir kalau gue tuh sebenarnya nggak mau bang kerja di UAE itu jadi waiter atau kerja di F&B itu sebenarnya gue nggak mau bang. Terus gimana solusinya? Nah, sebenarnya cuy, kalian itu bisa banget switching career kalau kalian itu udah ada di sini. Jadi itu kalau kalian di sini jadi waiter untuk pertama kali atau barista atau bartender, kalau dan kalian itu nggak suka, itu sebenarnya kalian tuh bisa banget guys move di departemen lain atau switching karir di bidang lain, itu bisa banget. Nah, gimana caranya? Di sini gue sebutin 3 cara. Yang ketiga ini banyak banget orang yang nggak paham, yang buat mereka stuck di posisi dan gaji yang kecil guys. Langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama itu sebelum kalian tuh memutuskan untuk switching karir atau pindah ke departemen lain atau ke bagian lain, itu kalian tuh harus ngerti gimana cara kerja di bidang tersebut, gimana alur kerjanya, gimana skill apa yang harus kalian butuhkan, itu harus ngerti dulu cuy. Gimana caranya? Kalian tuh bisa omongin ini ke head of department, ke mentor kalian atau ke manajer kalian kalau kalian itu pengen cross training di perusahaan itu, atau mungkin kalau kalian itu sekarang kerja di UAE, keterima di suatu hotel atau mungkin di suatu restoran dan kalian tuh pengen move di departemen lain, mungkin itu di finance, mungkin itu di reception atau mungkin dimanapun yang kalian suka gitu ya. Kalian tuh bisa ngomong ke manajer buat minta training gitu. Jadi kalian tuh intinya ngomong ke manajer kalian buat training di departemen yang kalian pengen gitu loh, kalau itu memungkinkan. Nah, kalau itu nggak memungkinkan gimana bang? Kalau misalnya itu nggak memungkinkan, kalian itu bisa take course outside your workplace. Jadi kalau kalian tuh bisa beli kursus di sini, atau mungkin lebih tepatnya kayak kalian tuh kursus di tempat lain gitu loh. Kayak di sini tuh banyak guys, kayak agency buat kursus. Kalau kalian tuh pengen masak atau kalau kalian tuh pengen ke finance dan lain-lain, itu kalian ada kursus gitu. Kalian beli kursusnya, kalian tuh ngikuti seminarnya dan pelatihannya selama beberapa bulan atau berapa waktu gitu guys. Nanti kalian dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu kalian itu bisa gunakan buat nge-apply ke bidang yang kalian tuju gitu. Menurut gue itu paling gak murah ya. Soalnya kalau kalian itu training di perusahaan kalian, tempat kalian bekerja, itu gratis. Otomatis jelas gratis gitu. Tapi kalau kalian itu training di tempat lain outside your workplace, itu otomatis kalian juga harus bayar dan kalian juga harus ekstra waktu buat kalian tuh harus bisa manage di luar jam kerja kalian gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah networking. Ya, bener banget. Memang ini kedengarannya itu generik guys. Networking, generik banget. Tapi memang di sini itu lu harus bener-bener pinter guys cari networking. Kalau kalian itu pengen grow, entah itu networking di bidang lo atau entah itu networking di bidang lain, itu kalian harus pinter-pinter cari teman gitu loh. Nah, soalnya di sini tuh banyak sekali guys. Ini ada cerita di temen gua itu, dia itu kerja di UAE itu di posisi dia itu kayak ngurusin anak-anak di hotel gitu loh guys. Jadi kalau kalian main ke resort itu kan ada turis-turis yang mereka itu bawa anak-anak gitu loh. Nah, anak-anaknya itu dititipin kayak penitipan di hotel buat anak-anak playground gitu loh guys. Nah, temen gua itu tuh berawal dari sana, orang yang ngurusin anak-anaknya si tamu, terus dia itu cross training guys, cross training di finance, dan dia itu sekarang jadi supervisor di finance department, dan itu sangat berbanding terbalik di mana dia itu start di posisi awal kerja di sini gitu loh. Jadi kerjaan pertama kalian di UAE itu nggak menentukan hidup kalian ini tuh di 2 atau mungkin 3 tahun ke depan cuy. Tinggal kalian gimana cara networking, tinggal kalian gimana cara membangun relasi yang baik dengan kolega kalian atau mungkin dengan teman-teman kalian yang mereka itu mungkin bakal ngasih info ke kalian buat ngasih opportunity lain. Itu kita nggak tahu guys. Makanya itu kalian tuh harus pintar-pintar banget bergaul dengan orang lain. Networking itu memang sangat-sangat berguna untuk karir kalian ke depannya gitu loh. Yang ketiga guys, negosiasi gaji. Ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Yes, lu harus bisa how to present yourself as a true professional. Lu harus minta dan kasih range yang jelas guys.
di pengalaman yang lu udah dapet, di skill yang lu udah punya, dan lu tuh harus berani ngasih range gaji ke mereka. Kalau mereka itu tanyain salary expectation, jangan lu tuh kalau dikasih pertanyaan what is your salary expectation, lu plong-plong terus malah lu tuh ya udah nurut, ibarat kata nih nurut elunya aja. Nggak kayak gitu guys. Di sini itu kita dibayar tuh berdasarkan skill dan how you present yourself. Kalau lu tahu dan paham how to handle the interview yang baik dan benar, dan lu tuh ngasih range yang jelas, itu otomatis perusahaan atau company yang mau nge-hire lu itu juga mereka itu nge-value kalian gitu loh, menganggap kalian tuh bervalue dan pantas digaji dengan range segitu. Kalian tuh harus confident guys ngomong di depan interview. Jangan nggak enakan kalau ngomong di depan interviewer. Kalau memang nggak jelas itu kalian tanyain. Kalau memang itu kalian tuh pengennya minta segini-segini, lu ngomong gitu loh. Jadi kasih negosiasi gaji yang jelas di awal interview gitu loh. Oke guys, segitu dulu video singkat dari gue. Semoga kalian dapat informasi dan insight yang berguna buat kalian. Kalau kalian memang suka, tolong like, subscribe buat dukung channel ini, dan kita ketemu di video berikutnya. Bye, ciao.